Sampah menjadi hal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dengan penanganan yang tidak baik, sampah bisa menjadi bencana bagi kita. Lantas, bagaimana jika masih banyak orang yang menyepelekan keberadaan sampah ini? Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elina Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua sampah itu sama, ada sampah yang bisa terurai langsung dengan tanah, dan ada juga sampah yang butuh ratusan tahun untuk hilang. Supaya kita bisa lebih bijak dalam mengolah sampah, yuk kita kenali apa saja bahaya sampah apabila kita abai terhadap pengolahannya. Melakukan pilah sampah sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, ada beberapa tempat sampah yang disediakan di tempat umum, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Lalu, apa ya perbedaannya? Sampah organik itu Mbak, sampah itu sayur-sayuran yang kayak contoh kayak tomat, kol yang udah membosok itu, lah itu dikumpulin nanti dibuangnya di TPS. Non organik lagi contohnya itu ada botol, ada plastik, ada kerdus, itu bisa dimanfaat dikumpulkan bisa. Itu bukannya di TPS enggak, tapi bisa dikumpulkan. Nanti bisa mau dijual, ada yang ngambil, ada itu. Nah, B3 itu sampah yang gawat itu, Mbak. Nah, gawat itu ada yang buang bekas obat, contohnya kayak apa itu ya? Kayak batu yang udah lama, itu bahaya benar itu, Mbak. Buangnya jadi aturannya kan bukannya di TPS, jangan ya, kasihan yang di TPS sana ya, kasihan. Lah terus gimana lagi ya, teman di buang nanti diangkut sama truk itu. Seperti yang dijelasin Pak Yanto, sampah memiliki berbagai jenis, mulai dari sampah yang mudah terurai sampai sampah yang susah banget terurai. Jadi, pengolahan sampah harus dilakukan melalui teknik sendiri. Kita harus membedakan mana sampah yang organik dan non-organik. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami dan bisa terurai secara alami. Contoh dari sampah organik sendiri yaitu sisaan makanan, daun kering, serta sisa dari kulit buah ataupun sayuran. Untuk yang kedua itu ada sampah non-organik. Nah, biasanya sampah non-organik itu terbuat dari bahan buatan atau olahan dari sebuah pabrik, kayak botol plastik ataupun kaleng. Yang terakhir, ada sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. B3 bisa merusak kesehatan kita karena B3 mengandung bahan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Contoh sampah B3 adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, serta limbah dari elektronik yang sudah tidak terpakai. Pemilahan sampah sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan. Dengan memisahkan sampah organik, non-organik, dan B3, kita membantu mengurangi pencemaran, meningkatkan proses daur ulang, serta melindungi kesehatan kita dan lingkungan sekitar. Jika kita tidak memisahkan sampah dengan benar, maka dampaknya bisa sangat merugikan. Oke, untuk dampaknya itu banyak ya. Kalau di lingkungan itu biasanya pencemaran lingkungan, biasanya kalau sampah menumpuk itu kan, jadi kayak orang itu bakar sampah itu sembarangan, jadi asapnya itu kena ke hirup kita masyarakat. Terus kalau untuk di kesehatan juga sama, itu akan menyebabkan penyakit, terus bencana alam dan kerugian ekonomi seperti itu. Memilah sampah bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Dengan memulai membiasakan diri memilah sampah organik, non-organik, dan B3, kita turut menjaga bumi agar tetap bersih, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil.